Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Asidiki, NIM 2401301018 dari kelas 2C. Saya akan menjawab soal-soal case method dari video. Tugas 1 yang pertama yaitu tentukan basis ruang, kolom, dan rank dari matriks. Matriksnya itu 1, 5, 4, 20, 4, 4, 5, 5, 4, 4, 4, 9. Maka pertama yaitu menentukan basis ruang kolomnya. Jadi untuk mendapatkan basis ruang kolomnya, kita menggunakan operasi OB untuk matriks tersebut dan mendapatkan hasilnya yaitu 1, 0, 0, 0, 1, 0. Jadi hasil OB dari matriks tersebut yaitu 1, 0, 0, min 19 per 16, 0, 1, 0, 119 per 16, 0, 0, 1, min 4. Maka matriks dari basis ruang kolomnya yaitu kolom 1, 4, 4, kolom 5, 4, 4, dan kolom 4, 5, 4. Jadi ini hasil dari basis ruang kolomnya. Selanjutnya untuk mencari rank dari matriksnya, kita harus mencari basis ruang barisnya terlebih dahulu. Sebelum mendapatkan basis ruang barisnya, kita harus mentransposkan matriks ini tadi menjadi ini 1, 4, 4, 5, 4, 4, 5, 9. Dan kita melakukan operasi baris atau OB dan mendapatkan hasilnya menjadi 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Jadi matriks tersebut mempunyai basis ruang barisnya yaitu 1, 5, 4, 20, kemudian kolom 4, 4, 5, 5, 4, 4, 4, 9. Selanjutnya mencari rank dari matriksnya, karena basis ruang kolomnya mempunyai 3 kolom dan basis ruang barisnya memiliki 3 kolom. Jadi rank dari matriksnya adalah 3.
Baik, selanjutnya tugas kedua yaitu mencari ruang vektor atau vektor solusi dari matriks dan transformasikan menjadi basis ortonormal menggunakan proses Graph-Smith. Matriks yang digunakan yaitu dari persamaan 1, 2, 3, di mana angkanya itu 154 sama dengan 20, 445 sama dengan 5, 444 sama dengan 9, dan dituliskan dalam matriks menjadi seperti berikut. Gerakan pertama yaitu kita eliminasi Gauss matriks tersebut dan langsung mendapatkan hasilnya yaitu setelah mendapatkan hasil dari eliminasi Gauss, kita substitusikan nilai dari baris ketiga, baris kedua, dan baris ke-1. Dari baris ketiga itu dapat nilai min Z karena min 1 sama dengan 4. Jadi nilai Z sama dengan min 4. Selanjutnya baris kedua dapat nilai min 16Y dikurang 11Y sama dengan min 75. Selanjutnya kita masukkan nilai Z tadi di baris persamaan baris kedua, 16Y dikurang 11, Z-nya kita ganti menjadi min 4 sama dengan min 75. Kita kalikan min 11 dikali min 4 sama dengan plus 44 plus 44 sama dengan min 75. Lalu kita pindah ruaskan 16 Y sama dengan min 75, 5 per 44 ini dikurang 44 yang dapatkan hasilnya yaitu menjadi min 119. Kita pindahkan min 16 nya menjadi min 16, nah, minus ketemu minus jadi positif 119 per 16. Selanjutnya baris ke-1 dapat nilai X tambah 5Y dikurang 4Z sama dengan 20. Kita masukkan nilai dari substitusi baris kedua dan ketiga, masukkan nilai Y nya 19 per 16 dan masukkan nilai Z nya 4 dikali min 4 dengan 20. Kita kalikan 5 kali 119 per 16 yaitu 595 per 16 dikurang 16 karena 4 dikali 4 kan 15. Lalu pindah ruaskan hasil penjumlahannya jadi 20 dikurang 595 per 16 ditambah 16 dan dapat nilai X nya yaitu
259 per 16. Karena mendapat nilai X nya yaitu min 259 per 16 dan nilai Y nya 119 per 16 dan nilai Z nya min 4. Jadi nilai tersebut termasuk solusi uniknya. Terus sama dengan min 259 per 16. Y nya 119 per 16. Dan nilai Z nya min 4. Dan nilai tersebut termasuk solusi unik. Karena nilai tersebut termasuk solusi unik, maka kita punya ruang solusi hanya terdiri dari satu titik. Selanjutnya untuk melakukan proses Gram-Schmidt, kita ambil vektor U. Vektor U nya yaitu nilai dari X nya yaitu min 259 per 16, nilai Y nya 119 per 16, dan nilai Z nya itu min 4. Kita hitung menggunakan panjang atau norma dengan rumus sama dengan akar dari vektor U. Nah, kita ini kuadratkan pecahannya itu min 259 per 16 di pangkat 2 akan mendapatkan nilai 67.081 per 256, ditambahkan 119 per 16 pangkat 2 nya yaitu mendapatkan 14.161 per 256, dan min 4 di pangkat 2 kan jadi 16. Jadi kita samakan penyebut dari 16 tersebut menjadi 2562 untuk penjumlahan. Maka mendapatkan hasil penjumlahannya yaitu 85.338 per 256. Kita sederhanakan nilainya, terdapat 85.338 per 16, dan kita akarkan mendapatkan nilai akar 85.338 per 4. Selanjutnya panjang vektor U tersebut kita kalikan dengan vektor U nya, mendapatkan ini kita sebut saja vektor V dengan rumus 1 per panjang vektor U dikali vektor U. Kita tuliskan 1 per akar 85.338 per 16 dikalikan dengan vektor U tadi yaitu min 256 per 16, 119 per 16, min 4. Kita kalikan karena sini berarti kita karena 1 per akar 85.338 per 16
bisa kita tulis jadi 16 per akar 8 5 3 38. Kita kalikan dan nilai angka 16 bisa kita coret dari 16 sini dan sini ya. Dapatkan hasilnya yaitu 1 per akar 5 85338 kali min 256 119 min 64. Jadi hasil dari vektornya itu 1 per akar 85,338 kali vektor min 256 119 min 64. Selanjutnya soal nomor 3 yaitu dari matriks A 1 5 4 4 5 4 4 4. Yang pertama kita menentukan persamaan karakteristik matriks A dan nilai eigen A. Ini untuk mencari persamaan karakteristik dari matriks A yaitu dengan mencari determinan A dikurang lambda identitas sama dengan 0. Jadi yang pertama kita tuliskan dulu matriks A nya yaitu 1 5 4 dan dikurang lambda dan dikali matriks identitas itu 1 0 0 sama dengan 0. Ini lambdanya dikalikan dengan matriks identitasnya menjadi lambda dikali 1 lambda dikali 0 0 dan selanjutnya itu 0 lambda 0 0 0 dan sama dengan 0. Selanjutnya lah matriks A dikurangkan dengan matriks identitas sudah dikalikan dengan 0 itu menjadi 1 min lambda 5 karena 5 dikurang 0 tetap 5, 4 dikurang 0 tetap 4 dan selanjutnya itu 4 dikurang lambda 5 4 dikurang lambda. Selanjutnya hasil tersebut kita determinankan dengan cara menambahkan dua kolom pertama di sebelah kanan kemudian kita kalikan dari sini untuk mendapatkan nilai determinannya.
dan dari sini kalikan maka didapat hasilnya yaitu 1 dikurang 4 1 dikurang lambda dikali 4 dikurang lambda ditambahkan dengan perkalian ini itu 5 dikali 5 dikali 4 dan ditambahkan lagi perkalian selanjutnya itu 4 kali 4 kali 2 kali 4. Kemudian dikurangkan dari kebalikannya itu dari 4 min lambda dan 4 dapat 4 kali 4 min lambda kali 4 dan dikurangkan dengan selanjutnya yaitu 1 dikurang min lambda dikali 4 dikali 5 1 dikurang lambda kali 5 jadi dikurangkan lagi 5 dikali 4 dikali 4 min lambda sama dengan 0. Jadi kita kalikan setiap kurung di dalamnya. Jadi jadi 1 dikurang lambda 4 dikurang lambda dikali 4 dikurang lambda jadinya 4 kurang lambda kuadrat. Ini ditambahkan 5 dengan 54 100 tambahan 4 kurang 16 4 dikurang lambda dikurang dan kita kalikan lagi yang ada di dalam kurungnya. Jadi dan 4 dikurang lambda kuadrat sama dengan 16 dikurang 8 lambda ditambah lambda kuadrat ditambahkan 100 264 dan 16 dikali 4 jadi 64 16 dikali lambda jadi 16 lambda kurang 20 kurang 80 tambah 20 lambda dengan 0. Jadi dalam kurung ini kita kalikan di 1 kurang lambda dikali 16 kurang 8 dikali ditambah lambda kuadrat menjadi 16 kurang 24 lambda ditambah 9 lambda kuadrat dikurang lambda pangkat 3 dan diturunkan nilai selanjutnya 100 1
Selanjutnya kita hitung angka yang berjadi sama. Kita jumlahkan seperti min 24 lambda ditambahkan dengan 16 lambda tambah 20 lambda dan tambah 20 lambda, sehingga hasil semuanya menjadi min lambda pangkat 3 ditambah 9 lambda pangkat 2 ditambah 32 lambda ditambah 16 sampai dengan 0. Jadi untuk memudahkan menyederhanakan dengan faktornya, kita hilangkan minus di depannya menjadi lambda pangkat 3 dikurang 9 lambda pangkat 2 dikurang 32 lambda ditambah kurang 16. Selanjutnya kita faktorkan, mendapatkan hasilnya yaitu 6 dari tambah 1 dari tambah 3 dan lambda kurang 12 dengan 0. Jadi nilai lambdanya itu jadi kurang, jadi tambah 1 sama dengan 0, jadi lambda sama dengan 1, lambda ditambah 3 sama dengan 0, jadinya sama dengan min 3, ini lambda dikurang 12 sama dengan 0, jadinya jadi 12. Jadi nilai eigen dari matriks A nya yaitu min 1, min 3, dan 12. Selanjutnya soal yang kedua yaitu tentukan faktor eigen A yang membentuk basis ruang eigennya. Yang pertama, kita gunakan lambda. Selanjutnya untuk lambda sama dengan min 1. Dan kita substitusikan ke persamaan A dikurang lambda dikali identitas sama dengan 0. Jadi kita masukkan nilainya menjadi A, karena lambdanya min 1 kita ubah jadi plus 1 dikali matriks identitas sama dengan 0. Kita masukkan matriks A nya dan ditambahkan 1 dikali matriks identitasnya 0, sama dengan 0. Biasanya kita hitung karena 1 dikali 1 1, 1 dikali 1 tetap 1, dan 1 kali 0 tetap 0, maka matriks identitasnya tetap seperti ini dan kita jumlahkan dengan matriks A nya sehingga mendapatkan hasilnya itu 2, 5, 4, 4, 5, 5, 4, 4, 5 sama dengan 0. Terusnya ketika sudah dapat matriks A nya, itu matriksnya kita setelah mendapatkan matriks dari persamaan A dikurang lambda dikali matriks identitas sama dengan 0, kita eliminasi Gauss-nya. Kita eliminasi Gauss-kan matriks tersebut sehingga
mendapatkan hasil matriks, sehingga mendapatkan hasil eliminasi Gauss-nya, yaitu 1 5/2 2 0 5 3 0 0 0. Karena sama dengan 0, kita masukkan 0-nya. Selanjutnya substitusikan persamaan dari matriksnya. Karena baris tiganya 0 0 0, mau langsung ke baris kedua. Keduanya yaitu min 5y dikurang 3z sama dengan 0. Jika menjadi min 3/5z atau sama dengan y min 0,6z. Terusnya baris pertama atau baris ke-1 substitusikan x tambah 5/2 y ditambah 2z sama dengan 0. Kita ubah 5/2 nya menjadi 2,5, dan nilai y nya kita masukkan nilai y tadi min 0,6 z ditambah 2z sama dengan 0. Lanjutkan x nya sama tambah 2,5 dikali 0,6 sama dengan min 1,5, kita ubah jadi min 1,5 z ditambah 2z sama dengan 0. Dan dijumlahkan min 1,5z ditambah 2z adalah 0,5. Jadi 1,5z ditambah 2z itu adalah 0,5, jadi positif 0,5 sama dengan 0. Jadi nilai x nya yaitu min 0,5. Ini kita ambil parameter bebas, misalkan z nya sama dengan t, maka x nya sama dengan x tadi adalah min 0,5z, kita ubah jadi 0,5t, dan y nya min 0,6z jadi min 0,6t. Jadi vektor eigennya itu x sama dengan xyz sama dengan t min 0,5 min 0,6, dan nilai z-nya adalah 1. Jadi vektor eigen untuk lambda sama dengan min 1-nya itu min 0,5, min 0,6, dan 1.
Selanjutnya mencari vektor eigen A untuk lambda sama dengan min 3. Kita lakukan persamaan yang sama, yaitu A dikurang lambda dikali matriks I sama dengan 0. Karena min 3 jadinya A ditambah 3 dikali matriks identitas sama dengan 0. Kita masukkan matriksnya yaitu 3, karena 3 dikali 1 1, 3 kali 0 0, jadi matriks identitasnya jadi 3 0 0 0 3 0 0 0 3, dan dijumlahkan dengan matriks A yang dapat 4 5 4 4 7 5 4 4 7. Kemudian dilakukan lagi eliminasi Gauss dengan dapat matriks ini, dan kemudian disubstitusikan persamaan baris ketiga, kedua, dan ketiganya. Baris ketiga, kedua, dan 1. Dan kita ambil juga parameter bebasnya yaitu Z sama dengan T, maka X nya min 3 per 8 Z menjadi min 3 per 8 T sama dengan kita ubah menjadi desimal yaitu 0,375 T, dan Y nya yaitu min 1 per 2 T jadi min 0,5 T, sehingga mendapat vektornya yaitu vektor X nya jadi min 0,375, min 0,5, dan 1. Selanjutnya langkah ketiganya itu mencari lambda untuk sama dengan 12. Kita operasikan dalam persamaan A dikurang lambda dikali matriks identitas sama dengan 0. Kita masukkan matriks A nya dan matriks identitasnya. Kita kalikan 12 dengan matriks identitas menjadi 12 0 0 0 12 0 0 0 12. Kita kurangkan dengan matriks A nya menjadi min 11 5 8 4 min 8 5 4 4 min 8. Kita lanjutkan dengan eliminasi Gauss sehingga mendapatkan hasilnya menjadi matriks berikut. Kita substitusikan persamaannya, karena baris ketiganya baris 0, langsung ke baris keduanya. Jadi Y sama dengan min 71 per 68 Z sama dengan 0, dapatkan Y min 71 per 68 Z. Dan baris pertamanya X min 5 per 11 Y dikurang 4 per 11 Z sama dengan 0, dapatkan X 7 per 8 Z. Kita ambil lagi misal Z sama dengan T, X nya sama dengan 7 per 8 T, kita ubah desimal menjadi 0,875 T, dan Y nya sama dengan min 71 per 68 T sama dengan min 1,044 T, dan mendapatkan vektor X nya jadi 0,875 min 1,044 dan 1. Selanjutnya nomor 3 yaitu matriks P yang mendiagonalisasikan A. Pertama kita tuliskan matriks P yang kita dapat tadi yaitu min 0,5 min 0,61 min 0,375 min 0,51 0,875 min 1,0441. Itu hasil dari vektor X1, X2, dan X3. Kita cari inverse-nya dan kita dapat min 2,819 dan seterusnya. Sehingga kita hitung P inverse dikali A dikali P. Kita kalikan semuanya sehingga mendapatkan hasil min 3,58, min 15,03, min 41,3 dan seterusnya. Jadi hasil dari matriks P yang mendiagonalisasikan A yaitu ini. Selanjutnya soal nomor 4 yaitu transformasi linear T ulang 3. Jadi persamaan W1 yaitu 1X tambah 5Y tambah 4Z, W2 sama dengan 4X tambah 4Y tambah 5Z, W3 sama dengan 4X tambah 4Y tambah 4Z. Terus yang pertama yaitu notasi matriks transformasi, yaitu kita tuliskan W1, W2, W3, kemudian sama dengan masukkan nilai dari persamaannya untuk matriksnya yaitu 1 5 4 4 4 5 4 4 4, dan kita tuliskan persamaannya yaitu X Y Z.
Jadi notasi matriks transformasinya yaitu sebagai berikut. Selanjutnya yang B itu matriks standar transformasi linear. Langsung aja kita tuliskan, misalnya matriks A sama dengan masukkan nilai dari persamaannya jadi 1, 5, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4. Jadi didapat hasil dari matriks standar transformasi linear. Selanjutnya mencari image atau bayangan dari titik min 2, 1, 4. Kita tuliskan dari menggunakan rumus dari notasi matriks transformasi tadi. Kita tuliskan W1, W2, W3 nya. Kemudian kita tuliskan matriksnya. Kemudian kita kalikan dengan persamaan X, Y, Z tadi, kita masukkan nilai titiknya, yaitu kita kali min 2, 1, 4. Ini kita kalikan matriks, kedua matriksnya, yaitu 1 dikali min 2 ditambah 5 dikali 1 ditambah 4 dikali 4. Terusnya dengan cara yang sama untuk kolom kedua dan dikalikan dengan matriks pertamanya. Selanjutnya kita jumlahkan hasil perkalian matriksnya, yaitu min 1 kali min 2 ditambah 5 1 kali 4 yaitu 19. Dan kita jumlahkan di kolom kedua dan ketiganya 16 dan 12. Jadi didapat hasil dari image atau bayangan dari titik min 2, 1, 4 yaitu 19, 16, 12. Sekian video pengerjaan tugas case method dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.